Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, jumpa kembali bersama saya Tuti Aprianti pada pelatihan penguatan nilai-nilai integritas. Pada video pembelajaran nilai integritas yang lalu, kita sudah membahas satu materi pokok dari nilai integritas, yaitu nilai inti integritas yang terdiri dari jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua materi pokok lainnya dari nilai integritas, yaitu materi pokok nilai etos kerja dan nilai sikap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa kata etos berarti watak atau karakter seseorang individu atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan yang disertai dengan semangat yang tinggi guna mewujudkan suatu keinginan dan cita-cita. Dalam pendekatan yang disampaikan KPK, etos kerja ini terdiri dari 3 nilai dasar yang membentuknya, yaitu nilai dasar mandiri, kerja keras, dan sederhana. Mari kita bahas nilai dasar yang pertama dari etos kerja, yaitu mandiri. Makna mandiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Sedang definisi mandiri untuk remaja dan orang dewasa adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Untuk dapat membentuk kemandirian tersebut, perlu dukungan sikap positif dari figur atau tokoh dan latihan-latihan keterampilan menuju kemandiriannya. Untuk menjadi pribadi yang mandiri, seseorang perlu mendapatkan kesempatan untuk berlatih secara konsisten bagaimana mengerjakan sesuatu secara mandiri dan membiasakannya untuk melakukannya sendiri, tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya hingga menjadi sebuah habituasi. Seseorang akan dapat dikatakan mandiri apabila telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya tendensi untuk berperilaku bebas dan berinisiatif, mampu bersikap dan berpendapat. Yang kedua, adanya tendensi untuk percaya diri dan tidak tergantung pada orang lain. Yang ketiga, adanya sikap original atau keaslian yang bukan sekedar menerima orang lain. Yang keempat, tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain. Yang kelima, adanya tendensi untuk mencoba segala sesuatunya sendiri. Setelah kelima ciri tersebut melekat pada diri seseorang, maka pribadi yang mandiri tentunya akan berani menata diri dan menjaga dirinya. Ia akan terus berlatih untuk membentuk diri berkepribadian yang terpuji. Ia juga akan menjaga dan merawat kesehatan tubuhnya. Pribadi yang mandiri senantiasa berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Pribadi mandiri siap dan berani mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas, dan bijak. Selain itu, pribadi yang mandiri akan berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih banyak bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai dasar yang kedua dari etos kerja, yaitu kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara bersungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukannya. Orang yang bekerja keras akan selalu dapat memanfaatkan waktu seoptimal mungkin
hingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Bapak Ibu, peserta pelatihan yang saya banggakan, membangun budaya kerja keras itu merupakan suatu proses pengembangan diri seseorang. Ketika seorang anak sejak kecil berproses, di mana dia terbiasa bersungguh-sungguh dan bekerja keras, maka kebiasaan itu akan sangat bermanfaat pada saat dia dewasa kelak. Lalu apa hikmah yang kita dapat ketika kita bekerja keras? Hikmahnya adalah satu, kita akan menyadari bahwa rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan datang dengan tiba-tiba tanpa adanya sebuah usaha. Yang kedua, kita akan terhindar dari sifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan, di mana hal tersebut akan mempengaruhi etos kerja yang sudah dibangun. Yang ketiga, kita tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang dapat dilakukan dengan tepat. Yang keempat, tidak cepat merasa puas hanya pada satu pekerjaan yang digeluti. Yang kelima, berusaha peduli terhadap suatu pekerjaan meskipun pekerjaan tersebut tidak kita sukai. Yang keenam, berusaha mengerjakan segala sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, berniat bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang kedelapan, tetap optimis dan tidak mudah putus asa apabila menemukan suatu kegagalan. Yang kesembilan, melakukan sesuatu pekerjaan dengan pertimbangan yang sangat matang. Yang 10, melakukan pekerjaan tidak hanya dengan fisik dan tenaga, tetapi juga dengan hati dan pikiran yang positif. Lalu, bagaimana cara kita membangun budaya kerja keras itu? Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah Bapak Ibu harus memahami bahwa kerja keras itu membutuhkan ketekunan dan waktu yang panjang. Selanjutnya, bangunlah ekspektasi yang wajar pada diri sendiri. Yang ketiga, buat komitmen tentang hal-hal yang harus Anda kerjakan. Yang keempat adalah keteladanan yang diceritakan dan mengambil setiap pembelajaran dari peristiwa yang ada. Kelima, membiasakan diri untuk selalu menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas. Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai dasar yang ketiga dari etos kerja, yaitu nilai dasar sederhana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana memiliki pengertian bersahaja dan tidak berlebih-lebihan atau sedang-sedang saja. Orang yang hidup sederhana itu memiliki beberapa ciri sebagai berikut. 1. Sederhana bukan berarti hidup miskin atau kikir, namun sederhana adalah hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Yang kedua adalah sederhana lebih menekankan pada aspek gaya hidup, bukan pada usaha yang dilakukan seseorang. Artinya, usaha untuk mencapai kesuksesan tidak boleh sederhana, tetapi harus semaksimal mungkin dilakukan. Yang ketiga, sederhana adalah hidup yang wajar. Wajar di sini juga mempunyai arti mampu menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Sederhana itu cerdas. Hal ini berarti mampu menggunakan harta dengan pertimbangan yang matang. Tidak hanya berorientasi pada masa sekarang, tetapi juga akan berorientasi pada masa yang akan datang. Selain itu juga, orang yang sederhana akan mampu mempertimbangkan manfaat atas barang yang dibelinya. Yang kelima, sederhana tidak menjadikan keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Setiap orang pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya keinginan-keinginan.
Dalam hidup sederhana, seseorang harus mampu mengelola keinginan secara baik. Jangan sampai setiap keinginan dijadikan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang keenam adalah hidup sederhana punya skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan dengan memahami secara benar apa yang menjadi kebutuhan pokok. Yang ketujuh, sederhana adalah hidup sebagaimana layaknya hidup. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada banyak manfaat dari hidup hemat dalam konteks sederhana. Dengan pola hidup hemat akan menjadikan Bapak Ibu pribadi yang lebih matang dalam berpikir dan lebih berhati-hati dalam bertindak atau mengambil keputusan. Pola hidup hemat akan mengajarkan Bapak Ibu sekalian untuk lebih bijak dalam mengatur serta mengelola keuangan. Kita lanjut pada pembahasan materi pokok yang ketiga, yaitu nilai sikap. Dalam kegiatan belajar nilai sikap integritas ini, Bapak Ibu diajak mendalami sikap integritas, yaitu karakter berani, kemudian peduli, dan diakhiri dengan adil. Bapak Ibu yang hebat, jangan takut menjadi berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani tidak akan takut menghadapi musuh. Dengan demikian, orang berani juga adalah mereka yang berani melaporkan terjadinya ketidakjujuran dan korupsi di sekitarnya. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya atau kesulitan. Tidak gentar, pantang mundur, dan maju terus. Orang yang berani adalah orang yang tidak takut menunjukkan kebenaran dan keadilan. Jika Anda yakin bahwa apa yang dilakukan benar, maka jangan takut untuk melakukannya. Berani tidak berarti tidak ada rasa takut. Akan tetapi, rasa takut akan hilang ketika Anda berani melakukan apa yang Anda yakini itu suatu kebenaran. Karena kesuksesan akan diraih oleh orang yang berani berbuat dan bukan oleh mereka yang selalu takut menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Nilai sikap integritas berani perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Ada beberapa cara untuk menjadi berani, diantaranya mantap dan tidak goyah dalam menentukan pilihan antara berbuat dan bersikap berani dan tidak merasa takut. Selanjutnya, tegar menghadapi segala cobaan dan berusaha untuk mengatasinya. Yang ketiga, hadapi dan taklukkan rasa takut untuk menjadi berani. Keempat, percaya diri bahwa keputusan untuk melakukan tindakan berani sudah benar. Yang kelima, tidak gentar menghadapi rasa takut untuk melakukan suatu tindakan yang benar. Yang keenam, pantang mundur melakukan pekerjaan yang dipilihnya. Yang ketujuh, motivasi yang tinggi untuk meniadakan ketakutan dan mengubah ketakutan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bapak Ibu yang hebat, dengan pengalaman bersikap berani akan membentuk seseorang menjadi insan yang tangguh dan tegar dalam menghadapi masalah kehidupan. Oleh karena itu, sikap berani perlu dibiasakan dan kebiasaan akan dibentuk oleh banyaknya latihan. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakter yang kedua dari nilai sikap, yaitu peduli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peduli memiliki arti mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Orang-orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil untuk melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, makna peduli diantaranya adalah: yang pertama, peduli berarti kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua, peduli berarti kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang ketiga, peduli berarti kita membuka selebar-lebar pintu hati kita demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk.
Dan dengan kepedulian kita menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakter yang ketiga dari nilai sikap, yaitu adil. Kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Selain itu, adil bisa diartikan berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran. Menurut Dr. Andes Kahar Mansur memberikan definisi tentang adil adalah adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih, tanpa kurang, antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman bagi orang yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya. Dengan demikian, orang yang adil akan selalu bersikap imparsial, yaitu suatu sikap yang tidak memihak kecuali pada kebenaran. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pembahasan kita tentang nilai-nilai integritas. Semoga bermanfaat. Buah pepaya, buah mengkudu, buah kenari berkulit tebal. Mari kita bersatu padu untuk membangun integritas nasional. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.